Menurut Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 70% penderita kanker serviks di Indonesia itu terlambat dideteksi loh. Penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi bagi wanita di Indonesia ini sebenarnya udah menjadi PR nih bagi pemerintah Indonesia untuk diberantas. Tapi tentunya tetap dibutuhkan peran dari masyarakat, khususnya para wanita untuk membantu meringankan sekaligus mencegah kanker serviks ini terjadi. So, ada baiknya kamu kenali gejalanya ya, dari mulai penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, supaya kamu bisa menanganinya dengan baik. So, simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim, yakni bagian rahim yang terhubung ke vagina. Nah, Human Papilloma Virus atau HPV adalah penyebab dari sebagian besar kanker ini. FYI, HPV ini juga bisa menyerang pria, dan virus ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya kutil kulit, kutil kelamin, terus kanker pada vulva, kanker vagina, kanker orofaring, kanker anal, dan juga kanker penis. Oke, sekarang balik lagi ke soal kanker serviks. Yang bikin penyakit ini jadi bisa dibilang susah dicegah adalah karena pada stadium awal, gejalanya itu nggak begitu jelas. Dan baru akan muncul saat kankernya sudah keburu menyebar ke jaringan di sekitarnya. Perdarahan yang nggak beraturan dalam artian di luar periode haid, setelah berhubungan seks, atau menopause itu bisa menjadi salah satu tanda kamu mengalami kanker serviks. Tapi itu baru satu aja contoh gejalanya. Gejala lainnya itu bisa berupa keluarnya cairan berbau tidak sedap dari vagina yang mungkin kadang bercampur dengan darah, lalu timbulnya rasa sakit setiap berhubungan seksual atau dikenal dengan istilah dispareunia, kemudian nyeri panggul, lalu bisa juga berupa darah haid yang berwarna kehitaman. Jadi memang kalau dilihat sekilas, keluhannya itu nggak begitu spesifik ya. Tapi keluhan-keluhan yang dirasakan ini bisa terasa semakin berat kalau misalkan sel kanker sudah semakin menyebar ke jaringan di sekitarnya. Saat mengalami ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami gejala-gejala lain seperti sulit buang air besar, kemudian terdapat darah dalam urin atau hematuria, lalu mual dan muntah, bahkan sampai kehilangan nafsu makan, berat badan menurun drastis tanpa sebab yang jelas, terus waktu-waktu perut pun bisa terlihat membengkak tuh. Dan secara umum, tubuh pun jadi gampang banget lelah, bahkan lemas. Jadi saran saya, kalau memang kamu sudah mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, atau mungkin bahkan lebih parah dari itu, ya sebaiknya segera dicek ke dokter ya, jangan dibiarin begitu aja. Karena semakin cepat dideteksi, maka kemungkinan sel kanker bisa diatasi juga lebih tinggi, opsi untuk penanganannya juga lebih banyak. Tapi kalau kamu masih merasa ragu nih, apakah benar sih gejala yang saya rasakan ini merupakan tanda dari kanker serviks atau bukan, terus mungkin bingung mau nanya kemana, nah kamu bisa coba konsultasi ke dokter dulu dengan memanfaatkan layanan chat via online di aplikasi Halo Dokter. Kamu nggak perlu sungkan, kamu bisa sampaikan semua keluhan yang dirasakan ke dokter karena kerahasiaan chatnya terjaga banget, cuma kamu sama dokter aja yang tahu. Dengan konsultasi ini, kalau memang dirasa kamu mengalami gejala dari kanker serviks, mungkin dokter bisa menjadwalkan kamu janji konsultasi tatap muka di fasilitas kesehatan terdekat melalui aplikasi ini juga. Jadi, nggak perlu repot-repot ke rumah sakit untuk daftar doang kan? So, habis video ini selesai, kamu bisa langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun App Store. Nah, sebelum video ini berakhir, kayaknya nggak lengkap ya kalau saya nggak menjelaskan juga bagaimana cara mencegah atau meminimalkan resiko terjadinya kanker serviks ini. Ya, sebenarnya memang kondisi ini bisa kamu minimalkan resikonya untuk terjadi dengan menerapkan beberapa tips berikut ini nih. Yang pertama, kamu bisa rutin melakukan pap smear secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan kamu telah terpapar virus HPV. Jadi kalau memang misalkan kamu udah kena virus HPV, kamu bisa segera dideteksi apakah ini adalah virus yang bisa menyebabkan kanker serviks atau bukan nih. Kalau memang iya, bisa segera ditreatment juga lebih awal. Terus buat yang sudah aktif berhubungan seksual, pastikan kamu juga melakukannya secara aman. Seperti yang kita tahu, salah satu penularan virus HPV ini adalah lewat hubungan seksual kan? Maka untuk menghindarinya, selalu gunakan kondom dan hindari berhubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Terus yang terakhir, tapi nggak kalah penting adalah melakukan vaksinasi kanker serviks. Vaksin ini sebenarnya bagus diberikan kepada orang yang belum aktif berhubungan seksual supaya pencegahannya lebih efektif. Dan seingat saya nih, demi menurunkan angka dari kasus kanker serviks,
Katanya pemerintah Indonesia di bulan Agustus 2024 berencana memberikan vaksinasi HPV gratis untuk anak-anak mulai dari kelas 5 dan 6 SD sampai kelas 3 SMP. Dan gak cuma itu, nantinya juga Kemenkes akan memperluas sasaran pemberian vaksinasi HPV gratis ini untuk orang dengan usia 21 sampai 26 tahun. Nah, kita doain aja semoga rencana itu semakin cepat terrealisasi ya. By the way, ada satu lagi nih yang mau saya sampaikan, bahwa berdasarkan data penelitian, banyak di antara penderita kanker serviks adalah seorang perokok. Bahkan American Cancer Society aja menyatakan bahwa wanita yang merokok itu punya probabilitas 2 kali lebih tinggi untuk terkena kanker serviks dibanding yang tidak merokok. Jadi buat mendukung upaya kamu mencegah kanker serviks, sebaiknya stop merokok ya. Alright, segitu aja kayaknya informasi dari saya kali ini seputar kanker serviks. Semoga bisa membantu para wanita yang mungkin lagi khawatir sama penyakit ini. Nah, selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih yang menarik menurut kamu? Kalau punya ide, langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini supaya makin banyak yang tahu dan waspada sama kanker serviks. Terus buat yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe abis ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalain lambang lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan kalau ada informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter. Salam sehat untuk kamu dan keluarga, dan mari hidup sehat bersama Alo Dokter.